Hai, ketemu kembali di channel Setiawan Farm. Kalau kemarin kita petik anggurnya di atas rumah ya, di dak rumah gitu. Nah, kemarin saya janji bahwa saya akan ke kebun miliknya Mas Franky. Dan sekarang saya berada di posisi kebunnya Mas Franky. Dan ini kita lihat ya, bahwa buahnya lumayan lebat dan lumayan besar, dan ini pun sudah tinggal sisa lagi gitu, karena kemarin yang di sebelah sini sudah dipanen semua. Nah, dan ini tinggal sisanya seperti ini nih ya, tinggal sisanya seperti ini lagi nih. Jadi ini cukup menjanjikan ya sahabat semua, bagi sahabat yang kepengen membudidayakan tanaman anggur, apalagi pekarangannya luas. Ini luas loh pekarangannya, sedangkan untuk pekarangan rumah aja yang lahan sempit bisa dimanfaatkan dengan menggunakan pot ya, atau planter bag, apalagi lahan seluas ini gitu. Jadi untuk ajang agribisnis seperti itu kira-kira. Nah, sekarang saya sudah ketemu dengan orangnya, dengan Mas Franky. Tuh ya, Mas Franky. Ya, ini Mas Franky-nya ya, yang kemarin ya. Mas Franky, ini dari jenis apa Mas Franky? Kalau ini jenisnya Voodoo Grey. Voodoo Grey. Ya. Voodoo Grey. Dan rasanya seperti apa Mas Franky? Kalau ini manis, crunchy juga. Gitu ya. Yang utama kalau untuk skala kebun ini sangat rekomendasi karena tanpa atap pun dia bisa berbuah maksimal. Oh, jadi ini direkomendasikan untuk lahan tropis ya Mas? Ya. Untuk lahan tropis seperti kita ya, di lahan tropis ini sangat cocok. Karena apa? Di sini kita lihat ke atas tanpa ada UV, tanpa ada UV ya, tanpa ada atap naungan maksud saya. Jadi tanpa ada atap naungan pun dia tumbuhnya, baik pertumbuhan tanamannya maupun pertumbuhan buahnya sangat-sangat bagus gitu. Jadi sangat rekomendasi bagi kita, apalagi pemula. Kalau pemula Mas gimana? Untuk pemula ini direkomendasikan juga, perawatannya nggak ribet ya. Terus di pembuahan juga simpel, di mana aja kita pangkas dia berbuah. Itu. Jadi di mana aja dipangkas berbuah. Jadi dalam arti kata yang jenis ini di batang yang warna coklat pun bisa berbuah ya Mas ya. Mau coklat, mau hijau ini bisa. Asal nutrisinya udah terpenuhi. Nah, dengan syarat nutrisi sudah terpenuhi, otomatis syarat pertama penanaman budidaya adalah media tanam. Media tanam ditambah dengan nutrisi, apa itu adalah pupuk, dan tidak kalah penting pengendalian hama penyakit dan penyiangan. Begitu kan Mas ya? Betul, itu yang utama, penyakit dan hama itu. Harus dikendalikan, harus terjadwal dan rutin. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Oke. Nah, kalau hama yang sering hinggap di sini apa Mas? Oh, di sini kutu paling ya. Jenis kutu-kutu trip, kutu kebul. Selain itu ada sekali-kali belalang kayak gitu kan. Tapi cepat diantisipasi. Sekali semprot juga udah hilang itu. Oh gitu. Jadi dikendalikan dengan cara disemprot ya sahabat semua. Pestisida, insektisida ya. Itunya kalau hama insektisida, pestisida nama ininya insektisida untuk jenisnya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini apa namanya, dia kalau sudah matang warnanya warna apa Mas? Kalau jenis ini itu, kalau ini merahnya keunguan ini seperti ini. Ini ya. Oh, seperti ini. Oh ya, seperti ini. Jelas nih warnanya ya. Kita buka nih. Nah, ini yang udah matang sempurna ini. Nah, ukuran buahnya itu besar, lebih dari jempol tangan ini. Waduh, ya. Besar banget ini. Bobotnya juga kalau untuk skala produksi buah, bobotnya nggak mengecewakan lah. Rasanya manis dan bobotnya besar. Ini besarnya seperti buah sawit ya. Berondolan sawit, saking besarnya gitu loh. Nih ya. Nah, itu seperti ini. Nah, jadi ini Mas, kalau untuk panennya sama Mas ya. Umur berapa kalau panen? Kalau panen idealnya 110 hari. 110 hari. 110 hari itu mulai dari tanam atau gimana? Dari pemangkasan pembuahan ya. Oh, gitu. Jadi pemangkasan pembuahan untuk merangsang dia keluar buah. Seperti yang saya bilang konten saya yang terdahulu, bahwa dia harus dipangkas gitu, dibuang tunas, salah satu buang tunas airnya dan lain-lain gitu.
Nah, jadi seperti itu ya sahabat semua. Ini sangat menjanjikan. Siapa tahu sahabat semua berminat untuk menanam anggur, membudidayakan anggur dengan baik itu menggunakan lahan sempit maupun lahan yang sangat luas, itu sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Jadi jangan ragu masalah informasi tentang tanaman anggur. Seandainya sahabat semua mau konsultasi atau gimana, atau mau bertanya masalah jenis-jenis daripada tanaman anggur, media tanam, pengendalian hama penyakit, itu bisa langsung saja menghubungi Mas Franky melalui nomor WA atau nomor telepon yang sudah saya selipkan di deskripsi di bawah ini. Jadi gitu ya sahabat semua. Jadi Mas Franky, apa namanya, kalau tanaman ini sekarang umurnya berapa? Kalau tanaman udah 2 tahun setengah ini. Oh sudah. Sering berbuah dengan ngitung saya. Soalnya nggak pernah stop pembuahan. Sebelum panen udah dibuahin lagi. Gitu ya. Nah 2 tahun setengah itu apa namanya, jarak waktu pembuahannya dari sudah dipanen seperti ini dipanen nanti buah kembali itu berapa lama? Kalau idealnya itu istirahat itu sebulan setelah panen. Oh Cuma sebulan. karena ini kita sistemnya di grounding di tanah langsung, sebelum panen pun buah susulan udah ada untuk persiapan panen berikutnya. Oh Jadi gitu. istilahnya nggak ada istirahatnya kalau ini. Oh gitu. Apakah Kelebihan yang ditanam di tanah langsung. tanah langsung gitu? Jadi kalau tanah langsung dia terus menerus ya sahabat semua. Yang penting nutrisinya terjaga gitu, terpenuhi. Jadi dia tetap berbuah gitu. Apakah harus menunggu dia dipangkas dulu Mas atau gimana dari panen pertama untuk mengeluarkan bunga kembali? Apakah harus dipangkas lagi? Harus pangkas lagi di atas buah yang udah lama ya. Oh gitu. Buah susulannya. Oke, jadi dipangkas lagi di atas buah yang lama. Berarti contohnya yang ini seandainya sudah dipanen, berarti dipangkasnya di sini. Ya di sini misalnya. Di sini. Berapa jarak Mas kira-kira atau berapa apa ini buku ya namanya? 5-8 ruas dari buah Ruas. yang sebelumnya. Oke, jadi 5-8 ruas seperti ini. Ini ruas ya sahabat semua. Kalau ini kan ruas namanya tempat dia keluar buah. Ini berarti 5-8 ruas Ya. gitu. Baru dipangkas apa namanya? Cabangnya Mas ya. Kalau Cabangnya. mau kita praktekin nanti. Oke, nanti kita praktekkan ya. Oke. Mungkin itu saja ya sahabat semua. Siapa tahu nanti berminat sahabat semua untuk menanam anggur, silahkan saja. Ini peluang yang sangat menjanjikan. Siapa bilang tanaman anggur bisa tumbuh di tanah Eropa gitu. Di Indonesia pun sangat menjanjikan. Dan bukan hanya saja di dataran tinggi, di dataran rendah pun bisa. Contohnya yang di sini gitu ya. Dan tidak juga harus menggunakan naungan. Ada jenis-jenis yang tidak menggunakan naungan. Maaf. Maksud saya bukan hanya menggunakan naungan, tapi ada juga jenis yang tidak menggunakan naungan seperti ini gitu. Buat semua ya, kita mulai panen ya untuk kali.